Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Asri Story Bunga Mawar. Semoga yang sudah subscribe dan mendukung channel ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dijauhkan dari segala keburukan dunia. Amin. Kali ini kita akan menyimak kisah menyentuh tentang seorang CEO kaya raya bernama Arga, yang rela menyamar jadi orang miskin hanya untuk mencari cinta sejati. Di balik kesederhanaannya, ia bertemu Nisa, seorang gadis warung yang berhati tulus. Namun, saat rahasianya terbongkar, benarkah cintanya akan tetap diterima? Atau justru ia harus kehilangan wanita yang ia cintai? Wajah menangis. Jangan lewatkan ceritanya, tonton sampai akhir, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan cinta ini. Namanya adalah Arga, seorang CEO muda yang baru berusia 32 tahun. Ia tampan, berwibawa, dan tentu saja bergelimang harta. Perusahaannya bergerak di bidang properti dan teknologi, membuatnya masuk jajaran orang terkaya di kotanya. Namun di balik kesuksesan itu, hatinya hampa. Setiap wanita yang mendekat padanya selalu menaruh minat karena kekayaannya, bukan karena dirinya. Pernah sekali ia benar-benar jatuh cinta, namun ketika rahasianya terbongkar bahwa ia adalah pewaris tunggal perusahaan besar, cinta itu berubah jadi permintaan mewah, pesta, dan kehidupan glamor. Arga merasa dikhianati. Malam demi malam ia termenung, bertanya-tanya apakah ada wanita yang benar-benar mencintainya apa adanya, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa status. Rasa kecewa itu membuat Arga memutuskan sesuatu yang nekat. Ia ingin turun dari singgasana kemewahannya dan merasakan hidup sebagai orang biasa. Ia ingin menemukan cinta sejati, cinta yang tulus tanpa embel-embel duniawi. Untuk itu, Arga menyusun rencana besar. Ia akan menyamar sebagai pria miskin. Ia meminta sopir dan asistennya untuk menjaga rahasia, lalu meninggalkan rumah mewahnya dengan alasan dinas ke luar negeri. Padahal, ia justru tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Berpenampilan sederhana, mengenakan kaos lusuh, celana jeans murahan, dan sandal jepit, Arga pun mulai hidup dalam kesunyian. Ia bahkan bekerja serabutan, membantu tukang bangunan demi menutupi identitas aslinya. Semua itu dilakukan hanya untuk satu tujuan, mencari wanita yang benar-benar tulus. Hari-hari pertama sebagai orang biasa terasa sangat berat bagi Arga. Ia terbiasa dengan makanan lezat, kini harus makan nasi bungkus sederhana dari warung kaki lima. Ia terbiasa disambut dengan sopan di kantor, kini harus mendengar teriakan mandor bangunan yang menyuruhnya mengangkat semen dan pasir. Tangan halusnya mulai melepuh, punggungnya terasa nyeri karena kerja fisik yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, anehnya Arga merasa lebih damai. Tak ada orang yang memandangnya dengan iri atau ingin mengambil hartanya. Semua yang ada di sekitarnya memperlakukan dia sebagai orang biasa. Disitulah Arga mulai menyadari, mungkin inilah jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Suatu sore setelah pulang dari bekerja serabutan, Arga singgah di sebuah warung kecil di tepi jalan. Warung itu sederhana, hanya beralaskan terpal dan meja kayu tua. Namun, suasana hangat terasa begitu kuat. Pemilik warung itu adalah seorang gadis bernama Nisa, berusia 26 tahun. Ia cantik dengan cara yang sederhana, tanpa make-up tebal, hanya senyum tulus yang membuat siapapun betah memandangnya. Nisa adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Ia merawat ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Melihat semangat Nisa, hati Arga bergetar. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan pada wanita lain. Hari demi hari, Arga semakin sering datang ke warung Nisa. Awalnya hanya untuk makan, namun lama-kelamaan ia datang karena ingin berbincang. Mereka saling bertukar cerita, Nisa tentang perjuangannya mengurus keluarga, Arga tentang hidupnya yang sederhana, meski tentu saja, sebagian besar cerita Arga hanyalah penyamaran. Nisa tak pernah bertanya tentang pekerjaannya lebih jauh, baginya yang penting Arga orang baik. Dari sikapnya yang tulus, Nisa perlahan membuka pintu hatinya. Arga pun merasa, mungkin inilah wanita yang selama ini ia cari. Namun, di dalam hati kecilnya terselip rasa takut. Bagaimana jika suatu hari identitasnya terbongkar? Apakah Nisa tetap akan mencintainya? Arga semakin akrab dengan Nisa. Hampir setiap hari ia menyempatkan diri mampir meski hanya sekadar menyeruput segelas teh hangat. Nisa yang biasanya berhati-hati dengan pria, justru merasa nyaman dengan Arga. Ia melihat ketulusan pada tatapannya, sesuatu yang jarang ia temukan. Kadang mereka tertawa bersama hanya karena cerita sepele, kadang mereka terdiam menikmati senja yang merona di balik pepohonan. Bagi Nisa,
Arga hanyalah pria sederhana yang pekerja keras, dan itu sudah cukup. Namun, tanpa disadari, perasaan halus mulai tumbuh di hati keduanya. Hati Arga pun bergetar setiap kali melihat Nisa tersenyum. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan di dunia gemerlapnya dulu. Meski begitu, Arga tetap dihantui rasa takut. Bagaimana bila semua ini hanya sementara? Suatu hari, hujan deras mengguyur kota. Arga yang baru saja pulang kerja, basah kuyup karena tak membawa jas hujan. Ia singgah di warung Nisa, berharap bisa berteduh sejenak. Melihat tubuh Arga menggigil, Nisa cepat-cepat menyeduhkan wedang jahe hangat dan memberikan handuk bersih. Arga terharu dengan perhatian kecil itu. "Kamu selalu peduli dengan orang lainnya, Nisa," ucapnya lirih. Nisa hanya tersenyum. "Kalau bukan kita yang saling peduli, siapa lagi?" Saat itu, tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya, seolah ada kata-kata yang tak terucap. Hati Arga semakin yakin bahwa Nisa bukan wanita biasa. Namun di balik momen manis itu, Arga semakin sadar, kebohongan tentang identitasnya suatu hari akan menjadi bom waktu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka makin dekat. Arga sering membantu Nisa membereskan warung, bahkan sesekali ikut memasak di dapur. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan itu. Beberapa tetangga menggoda Nisa, mengatakan bahwa ia tampak cocok dengan Arga. Nisa hanya tersipu malu, sementara Arga tersenyum dalam diam. Namun, tak semua orang merestui kedekatan mereka. Seorang pria bernama Danu, tetangga sekaligus teman masa kecil Nisa, diam-diam menyimpan rasa cemburu. Ia merasa Arga hanyalah orang miskin yang tak pantas mendekati Nisa. Sejak itu, Danu sering melontarkan sindiran tajam dan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Arga. Konflik kecil mulai muncul ketika Danu dengan terang-terangan menyinggung Arga di depan warga. "Kamu kerja apa sih, Gar? Jangan-jangan cuma numpang hidup di sini," katanya sinis. Arga yang biasanya sabar, terdiam menahan amarah. Nisa berusaha menenangkan suasana, mengatakan bahwa pekerjaan bukan ukuran kebaikan seseorang. Namun, ucapan Danu meninggalkan luka di hati Arga. Ia sadar, sebagai orang miskin ia mudah diremehkan. Malam itu, Arga termenung lama di kamar kontrakannya. Ia bergulat dengan perasaan, apakah ia harus membuka jati dirinya sekarang, atau tetap menyembunyikannya demi menguji ketulusan Nisa? Meski dihina, Arga tetap memilih bertahan dengan identitas samarannya. Ia ingin melihat sampai di mana kesetiaan Nisa. Justru dari ujian kecil itu, Nisa semakin menunjukkan ketulusannya. Ia berdiri membela Arga di depan orang lain, mengatakan bahwa kemiskinan bukan aib dan kerja keras adalah kehormatan. Sikap Nisa membuat Arga terharu, bahkan semakin jatuh cinta. Dalam hati, ia berjanji akan memperjuangkan Nisa apapun risikonya. Namun, bayangan tentang rahasianya terbongkar tetap menghantui pikirannya setiap malam. Ia tahu, semakin lama ia menunda kejujuran, semakin besar pula luka yang mungkin tercipta di hati Nisa ketika kebenaran itu akhirnya terungkap. Hari-hari berikutnya terasa indah bagi Arga. Setiap sore ia membantu Nisa menutup warung, lalu mereka berjalan kaki pulang bersama sambil berbincang ringan. Obrolan sederhana itu menjadi momen yang selalu ditunggu. Arga merasa hidupnya kini penuh warna. Senyum Nisa selalu berhasil menghapus lelahnya. Di sisi lain, Nisa pun mulai merasakan hal yang sama. Ia melihat Arga sebagai sosok yang berbeda dari pria lain, sederhana, tulus, dan penuh perhatian. Namun, hubungan yang kian erat ini membuat Danu semakin gelisah. Ia merasa posisinya sebagai sosok yang selalu ada di hidup Nisa perlahan tergeser. Kecemburuannya semakin menjadi-jadi, membuatnya mencari cara untuk menjatuhkan Arga di mata Nisa. Suatu malam, saat Nisa pulang dari membeli obat untuk ibunya, Danu tiba-tiba menghadang di jalan. "Kenapa sih kamu lebih milih dia daripada aku? Dia nggak jelas asal-usulnya, Nis," ucap Danu dengan nada penuh emosi. Nisa menatapnya dengan tegas. "Dan, jangan bicara begitu. Arga orang baik, aku nggak butuh alasan lain untuk menghargainya." Jawaban itu bagai pisau menusuk hati Danu. Ia pulang dengan amarah yang membara, bertekad untuk mengungkap siapa Arga sebenarnya. Sementara itu, Nisa tidak menceritakan kejadian itu kepada Arga karena tak ingin menambah beban. Namun, hatinya diam-diam cemas, khawatir Danu akan berbuat lebih jauh. Romansa Arga dan Nisa kian dalam. Mereka mulai berbagi mimpi tentang masa depan, tentang kebahagiaan sederhana yang ingin mereka capai. Arga sering mengatakan bahwa ia ingin membangun rumah kecil yang hangat, tempat di mana cinta menjadi pondasinya. Nisa tersenyum,
Merasa kata-kata itu sangat tulus meski di dalam hati Arga menyimpan rahasia besar. Malam itu, di bawah cahaya lampu warung yang redup, Arga sempat ingin mengatakan kebenarannya. Namun ketika ia melihat wajah Nisa yang begitu damai, ia menahan diri. Belum saatnya, pikirnya. Ia takut merusak kebahagiaan yang baru saja mulai ia rasakan. Sementara itu, Danu mulai bergerak. Ia mencari tahu tentang Arga dengan mengikuti langkah-langkah kecil yang ditinggalkan. Danu memerhatikan bahwa Arga jarang sekali menerima telepon, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, ia bahkan membuntuti Arga hingga ke kontrakan. Namun yang ia temukan hanyalah ruangan sederhana dengan perabot seadanya. Hal itu membuat Danu semakin yakin bahwa Arga hanyalah pria miskin tanpa masa depan. Dengan percaya diri, ia mulai menyebarkan fitnah di kampung, mengatakan bahwa Arga hanyalah pengangguran yang tak akan pernah bisa menafkahi Nisa. Kabar itu sampai ke telinga Nisa, membuatnya geram. Ia tahu betul Arga bekerja keras meski hanya serabutan, dan baginya itu sudah cukup. Fitnah Danu membuat suasana kampung menjadi panas. Beberapa warga mulai memandang sinis kepada Arga, bahkan ada yang menyarankan Nisa agar menjauhinya. Namun, Nisa tetap teguh. Aku tahu siapa dia, aku percaya sama dia, kata Nisa lantang di depan orang-orang. Sikap beraninya itu membuat Arga terenyuh, bahkan hampir menitikkan air mata. Namun, semakin ia melihat ketulusan Nisa, semakin besar pula rasa bersalahnya. Ia sadar bahwa setiap detik ia menunda kejujuran, ia sedang membangun dinding rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Dan di sisi lain, Danu yang merasa kalah justru makin nekat, bertekad membongkar semua rahasia Arga dengan cara apapun. Danu tidak berhenti mencari celah. Suatu hari ia mengikuti Arga yang berpamitan untuk bekerja. Arga sebenarnya hendak menemui asistennya diam-diam, menyerahkan beberapa dokumen perusahaan agar tidak terbengkalai. Ia berpikir tempat pertemuan yang sepi cukup aman. Namun, Danu yang membuntuti melihat Arga memberikan tanda tangan di berkas resmi dengan kop perusahaan besar. Ia tercengang. Jadi selama ini dia bukan orang biasa? CEO? Gumamnya dengan wajah terkejut bercampur marah. Danu segera mengambil foto diam-diam, berniat menjadikan itu senjata untuk menjatuhkan Arga sekaligus membuktikan pada Nisa bahwa pria itu penuh kebohongan. Hari-hari berikutnya, Danu terus mengawasi gerak-gerik Arga. Ia menemukan lebih banyak tanda yang mengarah pada identitas aslinya, pakaian rapi yang sesekali dipakai diam-diam, jam tangan mewah yang pernah dilihat sekilas, hingga mobil hitam yang menjemput Arga saat ia mengaku sedang kerja proyek. Semua itu membuat Danu semakin yakin bahwa Arga adalah seorang kaya raya yang sengaja menyamar. Di satu sisi, Danu merasa senang karena akhirnya punya celah. Namun, di sisi lain ia dipenuhi rasa iri dan dendam. Bahkan saat pura-pura miskin, dia tetap bisa merebut hati Nisa. Apalagi kalau Nisa tahu dia kaya, pikirnya dengan getir. Arga sendiri mulai merasa tertekan. Ia ingin jujur, tapi setiap kali melihat Nisa dengan senyum tulusnya, ia takut kepercayaan itu akan hancur. Bagaimana kalau dia merasa aku mempermainkannya, pikirnya dalam kegelisahan. Malam-malamnya dipenuhi resah, dan tidurnya sering terganggu oleh mimpi buruk tentang Nisa meninggalkannya. Namun, tanpa disadari, kebenaran itu semakin dekat untuk terungkap. Sementara Arga sibuk menahan rahasia, Danu sudah menyiapkan rencana untuk membuka semuanya di depan Nisa, berharap ia akan merasa dikhianati. Pertarungan batin pun semakin memuncak di dalam hati Arga, antara cinta yang tulus dan kebohongan yang menjerat. Konflik memuncak ketika suatu sore Danu datang ke warung Nisa dengan wajah penuh kemenangan. Di hadapan beberapa tetangga, ia menunjukkan foto-foto Arga sedang menandatangani dokumen perusahaan. Ini buktinya. Arga bukan orang miskin. Dia pura-pura. Dia CEO perusahaan besar, teriak Danu lantang. Orang-orang terkejut, berbisik-bisik, menatap Nisa dengan tatapan iba. Nisa terpaku, hatinya campur aduk antara kaget dan bingung. Arga yang kebetulan datang pun terdiam. Suasana seketika menjadi tegang, semua mata tertuju padanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dinding yang ia bangun rapuh itu benar-benar runtuh di hadapan orang banyak. Dengan suara bergetar, Arga akhirnya mengakui. Ya, benar. Aku bukan orang miskin. Aku CEO perusahaan. Aku menyamar karena ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku tanpa melihat hartaku. Warga terdiam, sebagian kagum, sebagian lagi mencibir. Nisa menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak jujur dari awal, Gar? Apa kamu pikir aku wanita yang hanya mengejar harta? Pertanyaan itu menusuk hatinya lebih dalam daripada hinaan apapun.
Arga ingin menjawab, namun lidahnya keluh. Yang ia lihat hanyalah wajah kecewa Nisa, wanita yang ia cintai, yang mungkin kini merasa dibohongi. Dan di sudut, Danu tersenyum puas, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Suasana di warung itu makin panas. Setelah pengakuan Arga, warga saling berbisik, ada yang mengagumi keberaniannya jujur, ada pula yang menyindir bahwa Arga hanya mempermainkan Nisa. Danu tidak berhenti menusuk. Lihat, Nis. Dari awal aku sudah bilang dia nggak jujur. Kalau dia berani bohong soal identitasnya, bagaimana nanti kalau dia bohong soal perasaan? Kalimat itu seperti bara yang dilempar ke hati Nisa. Ia menunduk, bingung, hatinya campur aduk. Selama ini ia percaya Arga tulus, namun kenyataan menyakitkan bahwa ia disembunyikan dari kebenaran membuatnya ragu. Air matanya menetes, bukan karena marah, tetapi karena merasa dikhianati oleh orang yang ia cintai. Arga maju selangkah, menatap Nisa penuh harap. Nisa, aku mohon dengarkan aku. Semua yang aku lakukan bukan untuk mempermainkanmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa ada cinta yang tulus di dunia ini, cinta yang tidak terikat pada harta. Suaranya lirih, namun jelas terdengar oleh semua orang. Warga mulai terdiam, sebagian menatap Iba. Nisa menatap balik dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenapa harus aku yang kau uji, Gar? Apa cintaku begitu diragukan sampai kau harus menyamar jadi orang lain? Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang bisa benar-benar menenangkan hati Nisa. Malam itu menjadi malam penuh renungan bagi Nisa. Ia duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit sambil menangis. Semua kenangan bersama Arga berputar di benaknya. Tawa sederhana, perhatian kecil, dan ketulusan yang ia rasakan. Namun, bayangan kebohongan juga menghantui. Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Gumamnya lirih. Sementara itu, Arga gelisah di kontrakan, tak bisa tidur. Ia ingin sekali menemui Nisa, tapi ia tahu waktunya harus diberikan untuk Nisa berpikir. Di sisi lain, Danu semakin gencar membujuk Nisa agar meninggalkan Arga, meyakinkannya bahwa kebohongan adalah awal dari kehancuran. Nisa berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya. Keesokan harinya, Nisa meminta bertemu Arga di taman desa, tempat mereka dulu sering duduk berdua. Dengan wajah tegar bercampur sendu, ia berkata, Gar, aku tidak bisa menyangkal kalau aku masih mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura seolah aku tidak terluka. Arga menunduk, menahan air mata. Aku akan menebus semua, Nis. Jika kau memberi aku kesempatan, aku akan buktikan bahwa cintaku bukan sekadar permainan. Hening sejenak, hanya terdengar suara angin berhembus. Nisa menarik napas panjang. Aku butuh waktu. Cinta bukan hanya soal hati, tapi juga kepercayaan. Dan kepercayaan itu, Gar, sudah retak. Kata-katanya menusuk, namun jujur. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ujian. Nisa tidak langsung memutuskan, tetapi ia mulai melihat kesungguhan Arga yang tetap datang membantu ibunya, tetap bersikap rendah hati meski semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Perlahan, luka di hati Nisa mulai berkurang, meski retaknya masih terasa. Aku akan coba percaya lagi, tapi jangan pernah ada kebohongan kedua kalinya, kata Nisa akhirnya, sambil menggenggam tangan Arga. Air mata jatuh di pipi Arga, kali ini bukan karena penyesalan, tapi karena harapan baru. Di kejauhan, Danu hanya bisa menatap dengan kecewa, menyadari bahwa cinta sejati tak bisa dikalahkan oleh iri dan tipu daya. Sahabat Asri Story, itulah tadi kisah penuh haru tentang Arga dan Nisa. Dari sini kita belajar bahwa cinta sejati bukan diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari ketulusan hati. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin dan pelajaran untuk kita semua. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Asri Story agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini. Semoga yang subscribe selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari segala cobaan rumah tangga maupun godaan dunia. Amin. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.